Kadangan kita malam ini tentang sedulur papat Kalimo Pancer. Lebih dalam lagi dari yang sudah saya informasikan. Bahwasanya tidak ada ilmu kesaktian Jaya Kawijayan model apapun yang kehebatannya melebihi sedulur papat Kalimo Pancer. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu pancagaib yang sedang kita kaji bersama dan yang sedang kita praktekkan bersama-sama. Artinya, di dalam dunia keilmuan itu tidak ada satupun yang lebih tinggi atau lebih hebat dibandingkan wahyu pancagaib. Kenapa saya sampai bisa memastikan seperti itu? Dikarenakan kita bisa bergerak karena adanya wahyu pancagaib di dalam diri kita. Kita bisa bergerak dikarenakan adanya wahyu pancagaib di dalam diri kita. Kita bisa bekerja, bisa beribadah, bisa beragama dikarenakan adanya wahyu pancagaib di dalam diri kita. Kita bisa berdoa, kita bisa menyebut nama-nama Tuhan, itu dikarenakan adanya wahyu pancagaib di dalam diri kita. Kita bisa berilmu pun itu dikarenakan adanya wahyu pancagaib di dalam diri kita. Artinya, jika tidak ada wahyu pancagaib di dalam diri kita, kita adalah mayat. Tidak bisa apa-apa. Lalu, lebih dalam tentang sedulur papat Kalimo Pancer atau wahyu pancagaib itu seperti apa? Secara simpel atau singkat, sedulur papat Kalimo Pancer atau wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan adalah mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiyah. Dan sesungguhnya kehidupan yang tepat adalah karya kerjasama daripada sedulur papat Kalimo Pancer ini atau wahyu pancagaib. Tanpa kerjasama sedulur papat Kalimo Pancer atau wahyu pancagaib, kehidupan model apapun tidak akan pernah tepat. Tidak akan pernah tepat. Sebab karena itu, sebelum mengenal wahyu pancagaib, kehidupan kita nyaris tidak pernah tertata. Jangankan ketika tidak tertata, di saat tertata saja, kita tidak bisa lepas atau terhindar dari yang namanya masalah. Sedulur papat adalah kawulonya hidup. 4 anasir adalah pembantunya hidup. 4 anasir
atau sedulur papat adalah alatnya hidup. Dengan ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya 4 anasir atau sedulur papat itu harus bergerak, sesuai kehendak hidup, bukan kehendak mereka berempat sendiri-sendiri. Nah, selama ini apapun yang terjadi dan apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, bisa dipastikan 99% itu adalah kehendak 4 anasir kita atau sedulur papat kita, bukan kehendak hidup kita. Sebab karena itu kita selalu bermasalah. Di dalam sikon apapun kita selalu bermasalah. Dikarenakan pergerakan dan pergerikan yang kita lakukan itu bukan atas kehendak hidup, melainkan atas kehendak 4 anasir atau sedulur papat. Lah, hal inilah yang membuat hidup kita itu tidak mengenal dirinya sendiri, tidak mengingat asal-usulnya sendiri. Semakin lama kita lakukan ini, maka bisa dikatakan semakin buta hidup kita, semakin bodoh hidup kita. Padahal hidup kita adalah Ruh Maha Suci. Hidup kita adalah putronya Romo. Namun seumur hidup dia tidak bisa menunjukkan kuasanya sebagai putra Romo. Dikarenakan seumur hidup selalu dibodohi oleh sedulur papat kita atau 4 anasir kita. Semisal contoh, kita melakukan belajar ilmu, jangan dikira itu kehendak hidup. Hidup memang yang menggerakkan. Ketika kita belajar ilmu, yang menggerakkan jiwa raga kita adalah hidup. Tapi yang menghendaki pergerakan itu bukanlah hidup, melainkan 4 anasir atau sedulur papat kita. Semisal contoh lagi, di saat kita bekerja, apapun pergerakan tentang pekerjaan itu, hidup yang menggerakkan. Tapi yang menghendaki bekerja itu bukanlah hidup, melainkan 4 anasir kita atau sedulur papat kita. Lah, dengan pembodohan-pembodohan inilah yang menjadikan putro semakin jauh dengan romonya, yang menjadikan hidup semakin jauh dari Maha Hidup. Dan sampai kapanpun tubuh kita tidak akan pernah bisa menguasai sedulur papat atau 4 anasir kita. Sampai kapanpun itu. Kenapa tidak bisa? Karena tubuh kita adalah kulit wayang yang tidak bisa bergerak sendiri jika tidak dipergerakkan. Lah, sedulur papat atau 4 anasir inilah yang saya sebut-sebut sebagai potensi mahadasat di dalam diri kita. Kenapa 4 anasir atau sedulur papat ini saya katakan potensi mahadasat di dalam diri kita? Karena 4 anasir atau sedulur papat ini adalah esensi kesaktian Maha Suci
atau esensi kesaktian Romo. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya seluruh ilmu Romo itu ada di 4 anasir, kecuali satu, yaitu tentang tata cara menciptakan. Selain tentang tata cara menciptakan, seluruh ilmu Romo itu ada di 4 anasir ini. Sebab karena itu, saya katakan tidak ada ilmu apapun yang hebatnya melebihi dari sedulur papat kita. Karena sedulur papat kita adalah esensi kesaktian Tuhan. Lah, 4 esensi kesaktian Tuhan ini tidak bisa digunakan selagi hidup kita belum menyadari dirinya. Hidup kita belum ingat kepada asal-usulnya. Nah, kalau hidup kita belum ingat dirinya sendiri, kalau hidup kita belum ingat kepada asal-usulnya, maka selama itu tubuh kita akan menjadi permainan 4 anasir. Karena tubuh tidak akan pernah bisa menguasai 4 anasir. Yang ada 4 anasir yang menguasai tubuh kita. Sebab itu tubuh kita sering mengalami capek, letih, sakit, bermasalah, dan lain sebagainya. Itu dikarenakan sedang dijadikan permainan oleh 4 anasir. 4 anasir tidak memiliki kesadaran. Karena itu dia tidak mengerti, tidak memahami bahwa apa yang dia lakukan itu sangat bersiko bagi wujud atau raga. Mereka berempat taunya apapun yang dia lakukan adalah demi atau untuk raga. Mereka tidak mengerti dan memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu justru menyiksa raga. Dikarenakan 4 anasir tidak memiliki kesadaran. Kenapa 4 anasir tidak memiliki kesadaran? Karena dia alat. Karena dia alat. Mereka berempat adalah alat. Dicipta dan didesain hanya untuk alat atau sebagai alat. Jadi tidak dilengkapi dengan kesadaran. Maka apapun yang dia lakukan, dia tidak tahu sesungguhnya itu justru merusak raga atau wujud. Jadi jangan pernah merasa bisa menguasai sedulur papat kita atau 4 anasir kita kalau hidup kita belum menyadari dirinya atau belum mengingat asal-usulnya. Karena apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, itu adalah mereka berempat. Dan itu tidak akan pernah ada akhirnya. Sebelum jatah kehidupan kita di dunia ini berakhir. Ketika jatah kehidupan kita di dunia ini berakhir, barulah mereka berempat itu tahu, bukan sadar, tapi tahu bahwa apa yang mereka lakukan justru membunuh atau merusak wujudnya. Nah, sebelum jatah kehidupan di dunia ini habis, mereka tidak akan pernah tahu. Karena mereka ngertinya memperbaiki tubuh atau memperbaiki wujud. Jadi, mayoritas kehidupan di dunia ini bagi mereka-mereka yang belum mengenal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, sesungguhnya itu hanya sebatas peperangan atau perselisihan antara mereka berempat. Salah satu dari mereka berempat bisa dikuasai dengan berbagai cara. Itu ada banyak cara-caranya, tapi hanya satu. Tidak keempat-empatnya. Semisal contoh, saya menguasai saudara mutmainah saya. Bisa. Namun, ketika saya berhasil
menguasai saudara mutmainah saya, maka mutmainah saya ini akan selalu menuntun saya untuk mengalahkan saudara saya yang 3. Maka keempat-empatnya ini sama-sama kuatnya, sama-sama hebatnya, sama-sama saktinya. Dikarenakan mereka berempat adalah esensi kesaktian Tuhan. Jika harus diadu, dipertandingkan, tidak akan ada yang kalah, tidak akan ada yang bisa mati. Sampai akhir zaman pun, pertarungan mereka berempat tidak akan pernah berakhir. Lah, kalau harus disingkat, masalah-masalah yang kita hadapi adalah tentang hal itu. Dikarenakan salah satu dari 4 anasir atau sedulur papat kita paling menonjol. Di antara 4 anasir atau sedulur papat kita ada yang paling menonjol. Lah, yang paling menonjol inilah yang berusaha mengalahkan yang 3. Dan yang 3 tidak mau dikalahkan. Sehingganya terjadi sebuah pertempuran diri. Tersebut masalah-masalah kehidupan. Nah, inilah yang terjadi pada mayoritas manusia pada umumnya. Dan mereka tidak menyadari bahwa itu adalah akibat dari pertarungan sedulur papatnya sendiri atau 4 anasirnya sendiri. Ini tidak akan pernah berakhir selama seseorang itu tidak berupaya mengenal hidupnya. Itu tidak akan pernah berakhir selagi seseorang itu tidak berupaya untuk mengenal hidupnya. Dan ketika seseorang itu berupaya untuk mengenal hidupnya, maka dimulai pada saat itulah hidup itu sedikit demi sedikit akan mengenal dirinya sendiri dan mengingat asal-usulnya. Dan setelah hidup kita mengenal dirinya sendiri dan mengingat asal-usulnya sendiri, maka satu persatu 4 alatnya akan terkuasai. Manakala 4 anasir atau sedulur papat ini berhasil dikuasai oleh hidup kita, karena memang itu adalah yang semestinya, maka siapapun dia tidak akan menghadapi masalah model apapun atau masalah jenis apapun. Penguasaan hidup tentang 4 alatnya, inilah yang disebut sebagai makhluk suci. Dan sesungguhnya penguasaan hidup atas 4 alatnya ini sudah terjadi semenjak kita lahir dari rahim sang ibu. Dan pembodohannya pun dimulai dari situ. Nah, di sini kita bisa mengambil ilmu pengetahuannya. Jadi, ketika kita memiliki anak yang masih bayi, berhati-hatilah. Sebab apapun yang kita lakukan sebagai ibu bapaknya akan diajarkan oleh hidup kepada 4 alatnya. Semakin banyak pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh hidup kepada 4 alatnya, semakin cepat 4 alat itu membodohi hidupnya. Mungkin panjenengan pernah melihat seorang bayi ngoceh sendiri, senyum sendiri, ada kalanya tanpa sebab nangis. Jadi jangan anggap remeh seorang bayi, karena seorang bayi masih murni dikuasai oleh hidupnya.
belum terkontaminasi. Saya beri contoh. Semisal kita punya anak yang masih bayi. Ketika bayi ini sedang tidur, lalu kita sebagai bapak ibunya tumpak-tumpakan di pinggirnya bayi. Jangan dikira bayi itu tidak tahu. Raganya memang tidak tahu. Tapi hidupnya tahu. Nah, karena hidup si bayi ini mengetahui ajaran seperti itu, maka tentang tumpak-tumpakan ini akan diajarkan kepada 4 alatnya. Semisal contoh lagi, bayi sedang tidur atau tidak tidur, kita sebagai bapak ibunya bertengkar di samping bayi itu. Nah, menurut hidup si bayi itu, pertengkaran ini adalah ilmu. Maka pertengkaran dari kedua orang tua ini akan diajarkan oleh hidupnya sang bayi kepada 4 alatnya. Semakin banyak praktek-praktek kebaikan atau keburukan yang dilakukan kedua orang tua sang bayi di samping sang bayi, semakin cepat 4 alat ini menjadi cerdas. Dan dengan kecerdasan itu, hidup sang bayi itu akan balik dikuasai oleh 4 alatnya. Awal kejadiannya adalah seperti itu. Nah, dari informasi ini, kita bisa mengambil ilmu pengetahuannya. Ketika kita memiliki anak yang masih balita, masih bayi, hati-hati. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik di samping bayi. Dikarenakan apapun yang terjadi di samping bayi itu akan diajarkan oleh hidupnya si bayi kepada 4 alatnya. Lah, dengan pelajaran-pelajaran itulah 4 alat ini berbalik menguasai hidup dan hidup menjadi bodoh. Sehingganya bisa diperalat oleh alatnya sendiri. Lah, dewasa ini untuk menguasai 4 anasir atau sedulur papat tidaklah mudah. Karena sudah bertahun-tahun mereka berempat mendapat ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan berbagai jenis. Dan yang paling banyak jumlahnya adalah keburukan-keburukan. Jadi mereka berempat hanya mengenal keburukan. Karena jumlah keburukannya lebih banyak dibanding jumlah kebaikannya. Sebab karena itu kita lebih sering melakukan lebih banyak keburukan-keburukan dibandingkan kebaikan-kebaikan. Karena mereka berempat lebih mengetahui tentang keburukan-keburukan dibandingkan kebaikan-kebaikan. Dengan informasi ini, kita tidak bisa menyalahkan kedua orang tua kita. Dikarenakan kedua orang tua kita belum tahu tentang hal ini. Lah, kita yang sudah tahu, maka jangan melanjutkan warisan konyol ini. Mau baik, mau buruk, usahakan jauh dari bayi. Mau baik, mau buruk, usahakan jauh dari bayi. Jangan lakukan di samping bayi. Hanya dengan begitu, si bayi ini murni hanya akan mendapat
bimbingan yang murni pula atau tuntunan yang murni pula dari hidupnya sendiri, bukan hasil asumsi dari luar atau dari kedua orang tua. Andai saja suci yang kita bawa sejak lahir, maka sikon kita pun tidak akan berubah layaknya seorang bayi. Sehingganya ketika kita ingin makan, cukup hanya menggeliat sambil menangis layaknya bayi, makanan pun akan datang. Namun dikarenakan suci yang kita bawa sejak lahir ini ternoda, maka untuk kentut saja kita harus bayar. Untuk bisa menguasai sedulur papat atau 4 anasir sekaligus, sekali lagi saya katakan itu bukan hal yang mudah, karena mereka terlanjur sakti, terlanjur cerdas, karena belajarnya sejak bayi hingga setua ini. Hanya ada satu cara, satu teknik, satu jalan termudah dan terdekat, yaitu wahyu pancagaib, yang tak lain dan tak bukan mereka berlima itu sendiri yang diupayakan untuk saling mengenal satu dan lainnya. Sesungguhnya proses yang terjadi di dalam pengkajian wahyu pancagaib adalah proses memperkenalkan masing-masing mereka berlima agar tidak saling berdebat, menyakiti, atau saling menguasai. Dengan itu, hidup akan menyadari dirinya sendiri dan mengingat asal-usulnya. Jika tidak, maka penderitaan yang tidak pernah ada ujungnya, yang tidak pernah ada habisnya akan dialami oleh jiwa raga kita. Yang menguasai jiwa raga kita, yang punya hak atas jiwa raga kita, hanya hidup kita. Artinya hanya hidup kita yang mengetahui semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya tentang jiwa raga kita. Jika tidak, sudah pasti jiwa raga kita tidak akan mengetahui. Nah, dikarenakan tidak mengetahui inilah penderitaan jangka panjang yang tidak akan pernah ada habisnya akan kita alami. Dan hal inilah yang disebut gagal sempurna atau tidak sempurna. Dan di bagian inilah surga dan neraka itu ada. Walaupun saya pernah memberikan sebuah informasi bahwa surga dan neraka itu sesungguhnya tidak ada, itu hanya untuk orang-orang yang berhasil mencapai kesempurnaan abadi. Bagi orang-orang yang gagal mencapai kesempurnaan, sungguh surga atau neraka itu ada. Kalau ada, seperti apa Pak Web? Saya kasih penggambaran. Surga dan neraka di alam dunia
itu berlaku bagi raga kita atau wujud kita. Sedangkan surga dan neraka di alam barzah itu berlaku bagi sukma kita atau 4 anasir kita. Surga dan neraka di dunia nyata ini seperti apa Pak Web? Ketika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Ketika kita berbuat buruk, kita akan mendapatkan keburukan. Dan kebaikan dari kebaikan yang kita lakukan itulah surga di dunia. Sedangkan keburukan dari keburukan yang kita lakukan itulah neraka dunia. Sedangkan surga dan neraka di alam barzah berlaku bagi sukma kita atau 4 anasir kita. Saya beri penggambaran sebagai berikut. Ketika peran kita di dunia atau tugas kita di dunia selesai, maka jiwa dan hidup kita harus kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Begitu juga dengan raga kita. Namun, dikarenakan ketidakmengertian, ketidakpahaman, dan ketidaktahuan, seperti yang sudah saya uraikan di awal tadi, maka kejadian ini tidak seperti yang seharusnya terjadi. Sehingganya jiwa dan raga kita tidak bisa kembali kepada asal-usul sangkan parannya dumadi. Dikarenakan jiwa raga kita tidak mengenal hidup. Sebab karena jiwa raga kita tidak mengenal hidup, maka hidup juga tidak mengenal jiwa raganya. Dikarenakan hidup kita tidak mengenal jiwa raganya, maka hidup kita akan kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi dengan lenggang kangkung. Tidak peduli dengan jiwa raganya. Jadi, surga neraka di alam barzah ini bermula dari perpisahan antara jiwa dan raga. Ketika peran atau tugas di dunia sudah selesai, singkat punya cerita atau simpelnya mati. Nah, mati yang dimaksud adalah perpisahan antara jiwa dan raga. Dikarenakan perannya di alam dunia gagal mencapai kesempurnaan hidup dan mati, itu menjadikan sukma kita yang terdiri dari 4 anasir tidak mengenal hidupnya yang bertanggung jawab atas dirinya. Artinya, dikarenakan tidak mengenal hidupnya, maka di dalam tubuh 4 anasir ini tidak dalam keadaan manunggal, melainkan dalam keadaan terpisah dan saling bertengkar tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya, selalu bertengkar terus sampai mati tadi. Dikatakan mati karena hidupnya keluar dari wujud atau raga. Lah, keluarnya hidup dari raga inilah yang disebut mati. Dan dengan kematian inilah hidup bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi, yaitu Maha Suci. Karena tidak saling mengenal, maka kembalinya pun dengan lenggang kangkung. Jiwa raga kita tidak akan bisa apa-apa tanpa hidup. Artinya, ketika hidup ini keluar dari jasad atau wujud, 4 anasir kita tidak mampu nungguin raga itu, tidak mampu, tidak kuat, gelap. Tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa mendengar apa-apa, tidak bisa mencium apa-apa, tidak bisa merasakan apa-apa, bahkan tidak bisa apa-apa di dalam. Nah, karena tidak betah, maka 4 anasir ini satu persatu ikut keluar dari wujud. Satu persatu mereka berempat ikut keluar dari wujud. Setelah keempat-empatnya ini keluar dari wujud,
maka secara otomatis 4 anasir ini manunggal jadi satu. Tersebut arwah atau sukma. Nah, setelah 4 anasir ini manunggal dan berganti sebutan menjadi sukma atau arwah, maka 4 anasir ini pun kebingungan karena tidak tahu. Di dalam dia bingung, gelap, keluar dia bingung, tetap gelap karena tidak ada yang mencahayai. Nah, karena kebingungannya ini tadi, karena ketidaktahuannya ini tadi, maka mereka gentayangan di sana. Sedangkan si raga atau si wujud yang kemungkinan dibakar atau dikubur, dibakar atau dikubur tetap saja menjadi santapan makhluk-makhluk lain. Sedangkan sukma atau arwah ini, ini bergantung dari amal perbuatannya selama hidup di dunia. Gitu. Kalau dia lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, maka dia mendapatkan keadaan terang di alam sana. Sehingga kemungkinan kesandung itu sangat tipis karena bisa melihat. Nah, dengan penglihatannya itu tadi, dikarenakan lebih banyak melakukan kebaikan, maka dia bisa melihat ketika wujudnya dibakar atau ketika wujudnya itu ditanam. Dengan itu, muncullah sebuah penyesalan-penyesalan dan pengharapan untuk bisa lahir kembali ke dunia. Dengan tujuan akan berbakti kepada Maha Suci dengan sungguh-sungguh. Itu pengharapan mereka. Namun pengharapan tetap tinggal harapan saja. Tidak bisa mereka mewujudkan. Dengan keadaan terang, dia bisa memilih tempat. Dia bisa memilih tempat. Karena apa? Karena tempat apapun dia bisa melihat karena terang. Nah, ini yang disebut surga bagi sukma di alam barjah. Namun jika keburukan yang lebih banyak dilakukan semasa hidupnya di dunia, maka dia di sana kegelapan. Gelap, tidak bisa melihat apapun. Nah, dengan kebingungan yang tidak tahu apa-apa ini, maka mereka banyak mengalami kesengsaraan-kesengsaraan. Termasuk tidak tahu kalau itu jembatan, dianggapnya rumah, dia tinggal di situ. Dia tidak ngerti kalau itu pohon beringin, dianggapnya itu rumah, maka dia tinggal di pohon itu. Dan seperti itu terus. Itu yang gagal mencapai kesempurnaan. Bagaimana untuk yang berhasil mencapai kesempurnaan? Berhasil mencapai kesempurnaan berarti antara raga atau wujud, sukma atau 4 anasir dan hidup ini saling mengenal. Nah, untuk bisa saling mengenal antara wujud atau raga, sukma atau 4 anasir dan hidup, ini ada prosesnya, ada pembelajarannya. Dan selama saya belajar, wahyu panca gaib lah yang berhasil mengantar saya tentang hal ini. Dan wahyu panca gaib tak lain dan tak bukan apa yang sedang saya bahas ini. Lah, bagi yang mengenal hidupnya, maka ketika peran atau tugas di alam dunia ini selesai, alias mati, mati yang dimaksud adalah hidup keluar dari jasad. Nah, ketika hidup ini keluar dari jasad, dikarenakan saling mengenal, hidup ini peduli. Dia tidak sekonyong-konyong langsung pulang dengan sendirinya. Karena dia mengingat ada 5 saudaraku yang aku tinggal, yang aku harus bertanggung jawab. Lah, dikarenakan hidup ini keluar dari jasad atau tubuh, tubuh ini kan gelap. Artinya 4 anasir kan nggak tahu apa-apa di dalam. Dan tidak bisa apa-apa di dalam.
Nah, mereka berempat tidak kuat berada di dalam itu. Hingga akhirnya mereka berempat ini keluar satu persatu. Ketika mereka berempat ini keluar satu persatu, oleh hidup ini disambut. Semisal contoh, Mutmainah keluar. Disambut oleh hidup. Dipeluk, digandeng, digendong. Dikarenakan Mutmainah ini tadi berasal dari sari-sarinya air, maka oleh hidup diantarkan kepada sari-sarinya air sampai kembali menjadi sari-sarinya air lagi. Nah, dia datang lagi, nunggu lagi. Semisal contoh lagi, Aluamah yang keluar, langsung disambut oleh hidup. Dikarenakan Aluamah berasal dari sari-sarinya angin, maka digendong oleh hidup, diantarkan kepada sari-sarinya angin, sampai kembali menjadi sari-sarinya angin. Begitu seterusnya hingga keempat-empatnya ini kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadinya masing-masing. Nah, setelah keempatnya ini tadi berhasil diantar oleh hidup kepada asal-usul sangkan paraning dumadinya masing-masing, terakhir hidup akan mengantar jasadnya kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Selesai. Tidak meninggalkan bekas apapun, tidak meninggalkan korin apapun. Setelah semuanya selesai habis dengan sempurna, maksudnya kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadinya masing-masing, baru hidup ini kembali kepada maha hidup yang menjadi asal-usulnya. Setelah hidup kembali kepada maha hidup yang menjadi asal-usulnya, maka kemanunggalan ini menjadi sirna. Tidak ada apa-apa tidak ada. Karena menyatu menjadi kesatuan dengan alam semesta.